Baik, perkenalkan nama saya Serini Krisdayantilaya, NIM 1804166066. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Produk Penjualan di Jarum Super di Nias Utara. Baik, langsung saja. Latar belakang di Jarum. Di Jarum Super adalah perusahaan rokok nasional Indonesia yang terdiri di Kota Kudus sejak tahun 1951 sampai saat ini. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga di dunia, sebesar 65 juta perokok. Namun, sampai sekarang produknya masih dianggap kontroversial karena rokok dianggap sebagai produk pembunuh. Hal ini sesuai dengan tagline resmi dari pemerintahan untuk setiap produk rokok, yakni merokok membunuhmu. Indonesia menempati urutan ke-7 terbesar jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI menyatakan 90% perusahaan rokok dianggap sebagai bad guy oleh Artidian Group, sehingga penjualan rokok di Amerika Serikat menurun 8%. Fenomena degradasi tersebut berujung pada kondisi terancamnya eksistensi perusahaan rokok. PT De Jarum sendiri berdiri pada tahun 1951 saat Indonesia telah merdeka, tepatnya pada tanggal 21 April 1951. Pendiri De Jarum sendiri yang bernama Quen Wi Guan. Lambang jarum yang digunakan untuk perusahaan adalah jarum grama. Pada tahun 1983, De Jarum menjadi perseroan terbatas PT De Jarum. PT De Jarum Indonesia merupakan salah satu dari 3 produsen kretek rokok yang didominan berupa tembakau di negara yang menempati urutan 10 di antara negara-negara dengan harga tertinggi dari perokok, dan sampai sekarang PT De Jarum menjadi salah satu perusahaan rokok yang berhasil. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu 1. Mengetahui latar belakang De Jarum Super. 2. Bagaimana strategi pemasaran produk De Jarum Super. Bagaimana kepuasan para konsumen pada produk De Jarum Super. Bagian C, tujuan penelitian, menganalisis strategi pemasaran produk penjualan De Jarum Super, mengetahui seberapa besar pengaruh produk penjualan De Jarum Super di Indonesia, mengetahui produk-produk De Jarum Super. Manfaat penelitian yaitu 1. Menambah wawasan penulis tentang produk penjualan De Jarum Super. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bab 2-nya pembahasan pengertian De Jarum. De Jarum Super adalah salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Perusahaan ini mengolah dan menghasilkan jenis rokok kretek dan cerutu. Ada 3 jenis rokok yang kita kenal selama ini. Rokok cerutu terbuat dari acuan tembakau dan dibungkus dengan daun tembakau pula. Rokok putih terbuat dari daun tembakau dan dibungkus dengan kertas sigaret. Dan rokok kretek terbuat dari tembakau ditambah daun cengkeh dan dibungkus dengan kertas sigaret. PT De Jarum memiliki 5 inti, yaitu fokus terhadap pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab. Baik, bagian B-nya kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran produk De Jarum Super. Strategi pemasaran merupakan suatu bagian strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan merupakan garis haluan perusahaan, sedangkan strategi pemasaran merupakan usaha untuk menetapkan tujuan operasional pemasaran untuk setiap pasar, menentukan kebijaksanaan dan taktik memanfaatkan sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan, mendesain organisasi pemasaran, implementasi kegiatan yang telah direncanakan, menilai dan mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan menuju sasaran yang diinginkan. Ada beberapa strategi pemasaran De Jarum Super. Yang pertama, untuk strategi produk, perusahaan memberikan produk yang bervariasi dan berkualitas dengan menyediakan sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin yang reguler, sigaret kretek mesin yang light dengan nikotin. PT De Jarum memiliki produk yang beragam dan bervariasi sehingga bisa diterima di semua segmen masyarakat di Indonesia. PT De Jarum menyediakan kretek yang diproduksi oleh tangan manusia dan kretek yang diproduksi oleh mesin yang bebas nikotin.
Sehingga secara tidak langsung PT Jarum memiliki segmen dan target market yang begitu luas dengan pangsa pasar yang besar. Dengan adanya produk yang beragam yang telah diproduksi oleh PT Jarum, perusahaan ini lebih mudah menentukan segmen mana yang akan dituju, sehingga produk memiliki keunggulan sendiri untuk dijual di masyarakat. Kedua, untuk strategi harga, perusahaan menggunakan premium strategi. PT Jarum memiliki keunggulan dalam strategi harga yang dibandingkan perusahaan lain. Perusahaan menggunakan premium strategi, yaitu produk dalam kategori rokok. Mil diluncurkan oleh PT Jarum di akhir tahun 2005. Perusahaan ini meluncurkan rokok Mil dengan merek Jarum Supermenjo. Untuk melengkapi portofolio Jarum Super dan merambah segmen premium serta menjadi alternatif pilihan rokok Mil baru dengan cita rasa tinggi. Khusus untuk peluncur, PT Jarum membuat program promosi modern dengan menggunakan balon mini Zeppelin yang berputar-putar di sekitar wilayah Jakarta selama 3 minggu. Ketiga, untuk strategi tempat. Perusahaan melakukan penjualan secara langsung dan melalui agen, baik besar maupun kecil. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pendistribusian untuk melakukan penjualan secara langsung. Produk-produk Jarum disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara melalui jaringan distribusi terpadu dan terkompensasi yang dibangun. Keempat, untuk strategi promosi. Perusahaan melakukan promosi untuk mengarah pada above the line dan below the line. Jika dilihat dari pekerjaan kreatifnya, maka media iklan terbagi dua jenis, yaitu media line atas atau above the line. Media utama yang digunakan dalam kegiatan periklanan, contoh televisi, radio, majalah, surat kabar. Media line bawah atau below the line, media pendukung dalam kegiatan periklanan, contoh pamflet, brosur, dan poster. Kelima, melakukan strategi perluasan pasar domestik dengan memanfaatkan teknologi seperti penjualan melalui internet, serta melakukan pengembangan produk baik dari segi rasa maupun kemasan. 6. Melakukan promosi yang lebih agresif dengan mensponsori berbagai event yang dinikmati oleh anak muda guna menaikkan market share dan melakukan pre-campaign. 7. Tetap melakukan perubahan iklan yang lebih fokus pada target pasarnya. Perusahaan dengan adanya berbagai macam rokok yang diluncurkan, maka menimbulkan kegiatan promosi yang begitu banyak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tentunya perusahaan tidak akan sekedar melakukan promosi yang asal-asalan sehingga tidak fokus untuk segmen pasar yang dituju perusahaan. Tetapi perusahaan memberikan porsi pada masing-masing kegiatan promosi sehingga promosi yang dilakukan lebih bisa fokus pada target yang akan dituju dan bisa memberikan positioning yang kuat di benak konsumen. Salah satu contoh yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan promosi rokok Urban dan Mil. Rokok tersebut difokuskan untuk kalangan bawah sehingga bisa dijangkau. Baik, kita akan juga membahas produk-produk rokok Jarum antara lain Jarum coklat, Jarum istimewa, Jarum 76, Jarum super, LA Light, LA Metal Light, Jarum black, Jarum black slimes, Jarum black cappuccino, Jarum black tea. The President dicabut dari peredaran, Inspiro dicabut dari peredaran, Jarum klasik, Jarum vanilla, dan Jarum splash. Baik, cukup sampai di sini saja penjelasan dari isi makalah saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.